Terus terang ya teman-teman, gua agak amazed dengan IKPI beberapa hari terakhir ini ya. Agak-agak lain ya, agak lain ini IKPI beberapa hari ini dan mudah-mudahan konsistensi akan terus dilanjutkan oleh IKPI ya. Kali ini gua akan kasih berita bagaimana IKPI sudah semakin galak nih dengan DJP ya. Nggak pernah dalam sejarah teman-teman ya. Ada sih kejadian dulu yang berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi beberapa tahun terakhir itu nggak pernah, terutama di era Rustom ya. Rustom atau Rustom namanya? Di eranya Rustom itu nggak pernah DJP itu melawan IKPI ya, nggak pernah IKPI itu melawan DJP. Jangankan ngelawan, mengkritik aja nggak pernah teman-teman ya. Nah kali ini DJP dikritik atau dilawan oleh IKPI, luar biasa nih IKPI ya. Ini IKPI ini mudah-mudahan Pak Pak Faudi masih menjabat ya bulan depan ya. Jangan sampai dia ditendang ini ya. Oke, kita baca nih. Ini adalah berita dari IKPI, ini resmi teman-teman ya, resmi dari ikpi.or.id. Cap DJP 24 2025 ya, yang cap sampah itu ya, yang memberikan keistimewaan untuk beberapa wajib pajak tertentu. Eh, IKPI desak DJP berlakukan kebijakan yang sama untuk semua PKP. Ini Pak Faudi ya, Ketua Umum IKPI yang baru teman-teman ya, menggantikan Pak Rustom. Luar biasa ya. Kita baca. Ketua Umum KPI Pak Faudi Starwood mendesak DJP untuk memberlakukan kebijakan yang sama terhadap semua PKP. Hal ini menyusul dikeluarkannya Cap 24 ya, Cap sampah dari Direktur Surya Utomo ya, yang memberikan fasilitas tertentu hanya untuk 790 faktur pajak 790 wajib pajak tertentu ya, yang mana kita-kita semua ini dianggap sampah sama Surya Utomo itu ya. Menurut Faudi, keputusan ini hanya memberikan kelonggaran kepada PKP yang menerbitkan minimal 10.000 faktur pajak per bulan. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum mencakup mayoritas KP lainnya, PKP ya, terutama yang berasal dari kalangan UMKM. Keputusan ini memang membantu PKP besar yang jumlahnya 790 perusahaan. Tapi, bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan PKP lainnya? Ya, mereka juga menghadapi kendala yang sama, bahkan lebih berat katanya, karena sumber daya mereka terbatas. Iya dong, yang 790 itu sudah punya sistem yang bagus, sudah punya vendor yang bagus, sudah punya provider yang bagus, sudah punya tim IT yang bagus, tim pajak yang bagus. Bagaimana dengan kelas menengah? Kita-kita ini nih, yang mau bikin pajak itu sehari bisa 100, tetapi yang bikin cuma satu orang yang ngerjain. Bisa bikin 200, tapi cuma satu orang yang ngerjain. Itu gimana nasibnya? Ya. Nah, seharusnya kebijakan ini berlaku untuk semua PKP tanpa terkecuali, kata Pak Faudi. Gila, ngeri-ngeri Pak Faudi ini. Mudah-mudahan minggu depan masih menjabat ya Pak Faudi ya. Jangan sampai lu dikriminalisasi ya Pak ya, seperti saya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Apakah ada laporan kode etik terhadap Pak Faudi ini minggu depan ya? Karena waktu gua itu kemarin kasusnya 1 minggu kemudian ada laporan kode etik dari seseorang di kantor DJP ya. Oke. Pak Faudi menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi PKP adalah sulitnya proses penerbitan faktur pajak akibat masalah teknis pada aplikasi Core Stress ya. Hal ini berdampak pada kelancaran administrasi perpajakan yang seharusnya mendukung aktivitas bisnis. Semua PKP baik besar atau kecil berhak untuk mendapatkan kemudahan yang sama dalam hal administrasi perpajakan. Gila, gila, gila. Gue respect sama Pak Faudi ya. IKPI hari ini betul-betul IKPI yang diharapkan oleh wajib pajak. IKPI yang membela wajib pajaknya luar biasa, luar biasa. Jangan sampai fasilitas ini hanya diberikan kepada perusahaan besar yang sebenarnya sudah memiliki SDM yang baik untuk mengatasi masalah mereka. Betul ya, betul kata Pak Hodi. Ini kena banget, ini betul banget gitu loh. Yang besar yang sudah rapi malah lu bantu, kami rakyat jelata malah lu kasih kentut ya sama si DJP ini ya. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran aplikasi e-faktur dalam memberikan solusi bagi seluruh WP. Jika kebijakan seperti ini hanya terbatas pada PKP tertentu, maka ketidakadilan dalam sistem perpajakan bisa terjadi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Setuju ya, pasal 5 dalam Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan bagi 790 wajib pajak besar, bukan begitu ya. Kami di IKPI berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan perusahaan besar, semua PKP, apapun skala bisnisnya, harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ini adalah bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan kondusif ya.
Pak Faudi juga meminta DJP meninjau ulang kebijakan ini sambil terus memperbaiki masalah teknis pada Cortex. Dengan langkah tersebut, ia yakin dunia usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih lancar tanpa terganggu oleh kendala administrasi. Solusi ini tidak hanya membantu dunia usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia, katanya. Oke, luar biasa ya teman-temannya Pak Faudi. Pak Faudi ya, IKPI makin makin berjaya kalau begini caranya ya. Nah, jadi gua pengen memberikan komentar sedikit aja ya bahwa seperti inilah seharusnya IKPI. Seperti inilah seharusnya IKPI. Kenapa dulu dalam kasus gua IKPI itu tidak membantu gua? Gua rasa waktu itu tidak ada kepentingan IKPI yang terganggu. Mungkin ya, mungkin. Tapi kali ini seluruh anggota IKPI terganggu kepentingannya. Oke. Gua rasa perusahaan-perusahaan besar itu ya, perusahaan besar yang 750 itu nggak pakai konsultannya IKPI, gua rasa ya, mungkin ya. Tetapi yang pakai konsultan IKPI adalah yang terkendala dengan Cortex tetapi tidak masuk dalam list 790 ini. Jadi kepentingan seluruh anggota IKPI terganggu gara-gara ini. Makanya IKPI berani bersuara, berani galak dan di backup oleh para anggota-anggota IKPI. Ya, makanya berani Pak Faudi bersuara gitu ya. Dan memang seharusnya seperti ini. Memang seharusnya seperti ini. Kita ini wajib mengkritisi pemerintah. Kita ini yang punya negara. Teman-teman ingat ya, kita ini yang punya negara. Kita, lu dan gue ini adalah orang-orang yang punya negara. Kita inilah yang memiliki negara ini. Oke? Mereka-mereka di DJP, di Kementerian Keuangan adalah kacungnya kita. Mereka ini bekerja untuk kita. Bukan sebaliknya. Bukan IKPI kacungnya DJP. Enggak ya. Bukan ya. Kita ini pemilik negara. Mereka ini makan gaji pakai uang kita. Mereka ini bekerja untuk kita. Sudah selayaknya lah mereka bekerja dengan baik. Dan ketika mereka bekerja nggak beres, sudah merupakan keharusan bagi kita untuk mengkritik mereka. Kalau perlu memecat mereka melalui DPR dan sebagainya. Gitu ya. Sama seperti ketika lu punya perusahaan, lu punya pegawai. Kalau pegawai lu kerjaannya nggak beres, ya lu tempeleng kan begitu, ya kan? Atau lu, bukan tempeleng ya, bahasa halusnya lu kritik atau lu kasih peringatan. Peringatan satu, dua, tiga, kalau nggak lolos ya dipecat kan begitu, ya kan? Sama. Pemerintah ini, para pejabat-pejabat di DJP ini adalah pegawai kita. Mereka bekerja untuk kita. Mereka bekerja makan mereka, anak mereka, istri mereka, suami mereka, semua rumah mereka, semua itu pakai uang kita. Teman-teman ya. Nah, jadi mereka harus kerja buat kita. Kalau mereka kerja nggak beres, bermasalah, mesti kita kritik dong, ya kan? Pertanyaannya kenapa 790 ini didapat istimewain? Kenapa kita nggak boleh? Kan gitu. Kita sama-sama bayar pajak. Kita sama-sama membayar PPN, bayar PPh. Kenapa mereka yang istimewa? Kenapa mereka boleh pakai e-faktur, kita nggak boleh pakai e-faktur? Ya kan? Padahal aplikasi e-faktur adalah aplikasi yang terbukti sudah berjalan. Walaupun banyak masalah juga. Tetapi bisa berjalan. Nggak seperti Costres yang nggak jalan. Kan gitu. Kenapa begitu? Nah, jadi gue respect sama IKPI, mendukung IKPI, dan kita akan meng-backup IKPI. Kalau sampai nanti dikerjain sama oknum DJP ya, sampai dikerjain, dikirimin surat kode etik, kita akan backup ya IKPI, walaupun gue dipecat dari IKPI. Tapi gue akan mendukung upaya-upaya mengkritik ini adalah ciri-ciri dari negara demokrasi. Gitu teman-teman ya. Kalau mau cari keadilan harus berani mengkritik. Kalau nggak mau mengkritik, ya nggak bisa dapat keadilan gitu teman-teman ya. Oke, dan kita, tapi gue juga mengkritisi ya, apakah IKPI mengirim surat resmi kepada DJP? Kirim dong, Pak. Jangan seperti omon-omonnya orang-orang yang nggak jelas ya. Kalau berani mengkritik harus berani kirim surat, berani bersurat dong. Kirim dong surat kepada pengaduan, kirim surat kepada DJP, kirim surat dong kepada DPR, kepada Kementerian Keuangan. Berani nggak Pak kirim surat? Jangan cuma omon-omon doang, Pak. Ngomong doang sih bisa, semua orang juga boleh, Pak. Tapi kirim surat resmi, berani nggak Pak? Jangan seperti IWPI, jangan kalah sama IWPI ya. IWPI kirim surat, Pak. IWPI kalau mau mengkritik kirim surat, nggak cuman diviralkan ya, tetapi kirim surat, Pak. Bapak mau nggak kirim surat? Berani nggak, Pak? Kirim surat tuh kepada DJP, tunjuk tuh hidungnya si Suryo Utomo tuh, oke, tunjuk hidungnya dia. Berani nggak, Pak? Memang seharusnya begitu, Pak ya. Kita sebagai warga negara, kalau mau mengkritisi ya jangan cuma mengkritik doang, ya, tetapi kirim surat resmi. Kalau perlu bikin aduan resmi. Kalau perlu lapor Pak Mas Wapres, Pak. Lapor Mas Wapres. Masih ada nggak tuh lapor Mas Wapres ya? Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Semoga terbantu.